Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Margariti Vera Septiadiaksa dan NPM 215060071 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS tes lisan mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fajriah SPD MPD. Baiklah, kita memasuki ke pertanyaan yang pertama, yaitu kelas yang telah saudara observasi, telah saudara amati mengenai berbagai masalah yang muncul, baik individu maupun kelompok. Jelaskan jenis masalah mana yang ada di kelas tersebut, serta pendapat saudara dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian bagaimana prosedur preventif yang baiknya guru lakukan agar tidak muncul kembali. Nah, jawabannya, dalam kegiatan belajar mengajar, tentu akan muncul adanya masalah. Masalah dalam belajar ialah ketika muncul ketidaksesuaian antara harapan belajar dengan kenyataan saat proses belajar terjadi. Masalah belajar juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat menghambat seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar tidak selalu terjadi ketika di dalam kelas, namun bisa juga dari luar kelas. Permasalahan tersebut muncul karena adanya berbagai macam penyebab. Jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, contoh permasalahan di dalam kelas yang telah saya observasi di SDA Raffi 1, yaitu ada salah satu siswa yang memperlihatkan sikap seperti ingin diperhatikan. Contohnya, saat guru menanyakan pertanyaan, siswa tersebut menjawab dengan jawaban yang menyeleneh dan membuat teman kelasnya menjadi tertawa. Perhatian yang ditunjukkan siswa kepada gurunya adalah dikarenakan siswa menginginkan kedekatan untuk berbagai hal. Hal pertama, bisa karena siswa menginginkan nilai lebih dari gurunya. Selain itu, siswa juga bisa mencari perhatian karena ingin dimudahkan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Solusi yang bisa dicapai antara lain bisa dengan memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut, asalkan jangan sampai melewati batas. Nah, bisa juga dengan memberitahukan masalah ini kepada orang tua siswa tersebut, bisa memberikan perhatian lebih gitu. Siswa akan senang diberikan pujian dan diperhatikan oleh gurunya. Tetapi kebanyakan guru sering lupa memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat baik, tidak berbuat masalah, dan meraih pencapaian. Nah, sebagai guru, kita harus melihat siswa yang kurang baik di kelas, seperti yang suka tidur di kelas, ribut, maupun tidak memperhatikan penjelasan guru. Bantu supaya mereka bisa menjalankan pembelajaran dengan baik dan bisa berkonsentrasi di kelas, agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif. Siswa harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses KBM di kelas. Selanjutnya, yang nomor 2, penataan kelas secara fisik telah dilakukan oleh guru kelas. Tentunya sangat menunjang pembelajaran. Mohon jelaskan pengaturan tempat duduk serta kursi yang digunakan pada kelas yang diobservasi menggunakan pola duduk apa, serta berikan saran terhadap pengaturan kelas tersebut sehingga lebih nyaman dan lebih baik. Nah, jawabannya, posisi tempat duduk di kelas diyakini sangat mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar. Pengelolaan posisi tempat duduk yang baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka guru telah berhasil dalam mengajar. Nah, pola duduk yang SDA Raffi 1 ini gunakan adalah model klasik, di mana di kelas guru mengatur meja dan kursi siswa dengan secara berjajar menghadap ke papan tulis. Sedangkan meja dan kursi guru berada di belakang siswa agar guru bisa mengkontrol siswa dengan baik. Lalu kelas sudah terbilang cukup nyaman dan baik karena di pinggir dinding terdapat lemari untuk siswa menyimpan buku-buku, dan di dinding pun terdapat bermacam pembelajaran siswa seperti perhitungan,
tata cara sholat, membedakan warna, dan masih banyak lainnya. Terdapat juga proyektor agar mempermudah siswa untuk belajar menggunakan media. Contohnya, seperti melihat video pembelajaran, disediakan juga dispenser dan piring agar mempermudah siswa ketika merasa haus atau kesulitan makan sehingga siswa tidak perlu keluar meninggalkan kelas. Selanjutnya yang nomor 3, penanggulangan disiplin yang telah dilakukan di kelas tersebut apakah sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik? Bagaimana saudara yakin disiplin di kelas sudah baik atau belum? Berikan solusi agar disiplin kelas menjadi lebih baik. Nah, jawabannya, menurut saya, kedisiplinan di SDA Raffi 1 ini sudah berjalan baik. Para siswa sudah mematuhi aturan yang diberikan. Datang tepat waktu, lalu melakukan piket kelas, berpakaian seragam lengkap, dan sebagainya. Nah, solusi agar disiplin kelas menjadi lebih baik, yaitu guru harus dapat menjadi panutan dan juga contoh dalam berperilaku disiplin. Contohnya, dengan hadir tepat waktu dan tidak terlambat, kecuali ada hal yang mendesak. Bagaimana siswa akan memiliki sikap disiplin jika melihat gurunya tidak disiplin. Lalu, meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dapat dilakukan dengan membuat daftar peraturan atau tata tertib yang jelas dan tegas. Nah, tegas bukan berarti galak, marah-marah, kemudian memberikan hukuman kepada siswa. Nah, seringkali hukuman yang diberikan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan justru tidak memberikan hasil yang diinginkan. Siswa yang sering mendapat hukuman cenderung untuk mengulang kesalahan yang sama dan terus mengulang kesalahan yang sama itu. Nah, selain itu, hukuman tidak akan membuat siswa menyadari perbuatannya, justru sebaliknya, akan membangkitkan rasa benci kepada gurunya. Tegas artinya tidak plin-plan. Peraturan yang sudah ada dijadikan dasar dalam bertindak, sehingga siswa tidak melakukan tindakan yang kurang tepat berkali-kali. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.